Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana ya kan, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk global crypto market cap-nya di sini ada presentasi kenaikan lagi. Saat ini berada di area 1,4 triliun US dollar teman-teman. Sayangnya Bitcoin dominance masih turun ya, masih bukan turun ya, masih tinggi teman-teman. Jadi dominasi para bandar, para cukong paus ini masih mendominasi terhadap Bitcoin, belum mendominasi terhadap altcoin ya. Itulah kenapa altcoin saat ini terasa berat untuk naik ya. Salah satu pemicu faktor terbesarnya adalah Bitcoin dominance ya, masih mendominasi terhadap pergerakan daripada Bitcoin itu sendiri, karena menurut mereka bahwasanya Bitcoin ini masih tergolong sangat murah nih ya kan, masih murah nih, kita dikasih harga diskon gitu ya kan, makanya dominasi terhadap Bitcoin masih tinggi. Nanti ketika Bitcoin dominasi itu turun dan price action daripada Bitcoin ini naik teman-teman, ya otomatis biasanya di situ altcoin yang akan terkena imbasnya ya. Imbasnya apa? Dalam artian positif, akan mengalami presentasi kenaikan. Oke. Kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri sedang mengalami retracement ya, atau koreksi teman-teman, karena dia hampir menyentuh di level 38.000 US dollar. Saat ini berada di area 36,6 ribu US dollar. Ini masih cukup positif ya teman-teman ya. Semoga saja bulan ini closing di atas 36.000 ya. Mantap jiwa. Nah, kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja daripada altcoin kali ini teman-teman ya, masih tergolong naik turunnya seperti ini ya kan, belum ada kenaikan yang cukup signifikan, belum ada penurunan yang cukup signifikan juga, kecuali Kaspa. Kaspa mengalami kenaikan yang cukup signifikan sampai 90%-an teman-teman ya dalam satu minggu terakhir ini. Dan Kaspa udah all time high kembali gitu teman-teman. Semoga saja ya nanti banyak yang bertanya, Bang, untuk masuk Kaspa gimana? Udah waktunya kah? Ya saran dari saya teman-teman ya, nunggu dia koreksi dulu. Pasti akan ada fase di mana dia akan terjadi koreksi. Karena apa? Sebagian orang pasti akan melakukan yang namanya taking profit. Nah, kali ini teman-teman ada kabar menarik ya, ada kabar menarik ketika memang benar-benar ini sah ya, sah gitu teman-teman. Tidak menutup kemungkinan kita semua mungkin akan menjadi golongan-golongan orang kaya baru. Amin. Semoga saja teman-teman. Oke, langsung kita menuju ke pembahasannya ya. Nah, jadi ini sangat menarik teman-teman, hitung mundur ETF Bitcoin. Nah, SEC sekarang sedang mempertimbangkan 12 aplikasi ETF. Nah, dan dalam diskusi aktif dengan pelamar gitu ya. Jadi SEC ini sedang mempertimbangkan ke-12 aplikasi untuk ETF Bitcoin teman-teman, dan saat ini dalam fase aktif untuk melakukan pelamaran gitu ya kan. Nah, dan di sini analis Bloomberg mengatakan hari ini adalah pembukaan jendela 8 hari di mana SEC dapat menyetujui semua permohonan ETF Bitcoin teman-teman. Dan apa yang dia tahu, dia hanya menyebutkan dengan benar setiap langkahnya. Nah, kami juga pernah mendengar mantan ketua SEC mengatakan bahwa persetujuan ETF Bitcoin tidak bisa dihindari dan tidak sendirian dalam hal itu. Mantap jiwa ya. Dan di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, analis Bloomberg mengatakan hari ini adalah pembukaan jendela 8 hari di mana SEC dapat menyetujui semua permohonan ETF Bitcoin termasuk 12 pelamar ini ya teman-teman. Jika hal itu tidak terjadi, Bloomberg G-Chef menyatakan masih ada peluang 90% untuk setujui ya, atau untuk disetujui pada tanggal 10 Januari. Nah, jadi menurut si Bloomberg ini teman-teman, kemungkinan paling cepat nih 8 hari lagi nih ya, bahwasanya ETF spot akan disetujui gitu teman-teman. Ketika di kurun waktu 8 hari mendatang ETF spot belum ada kepastian. Di sini masih ada persentase 90%, bahkan sampai ke 99,99% ya teman-teman, untuk disetujui sebelum tanggal 10 Januari 2024. Nah, semoga saja teman-teman ketika Bitcoin ETF ini di-approve ya di bulan Januari, teman-teman tidak menutup kemungkinan nih tahun 2024 saya kira akan ada atau akan terbentuknya orang-orang
yang akan menjadi orang kaya baru. Amin. Semoga kita menjadi golongan orang tersebut ya teman-teman. Amin. Nah, dan rumor yang beredar teman-teman bahwasanya BlackRock ini ya kan setelah dia mengajukan Bitcoin ETF spotnya terhadap SEC, kali ini ya BlackRock juga mengajukan ya mengumumkan juga bahwasanya ada sekitar 9 triliun dolar yang siap masuk untuk ke Ethereum spot ETF kayak gitu teman-teman ya. Mantap jiwa, kayaknya semuanya dikuasai nih ya. Nah, dan di sini kami juga pernah mendengar, ini kita udah bahas tadi teman-teman, apa yang ditahu dia hanya menyebutkan dengan benar di setiap langkahnya. Jadi di sini Grayscale telah melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung untuk mengubah raksasa Bitcoin terus menjadi ETF dan telah melakukan pembicaraan konstruktif dengan SEC untuk mewujudkannya. Jadi raksasa keuangan BlackRock, Fidelity, dan Franklin Templeton juga memiliki aplikasi ETF dengan SEC dengan harapan besar untuk mendapatkan persetujuannya. Jadi sikap SEC kali ini sangat berbeda, hampir kooperatif untuk memastikan persetujuan benar-benar dilaksanakan. Dan berita yang lagi hangat-hangatnya ya kan, SEC ini sedang merekrut ya orang yang cenderung memiliki kemampuan di sektor kripto untuk bekerja di entitasnya SEC. Tapi dengan syarat mereka semua harus menjual Bitcoinnya. Intinya mereka nggak boleh gitu ya bermain di sektor cryptocurrency, tapi mereka harus menguasai sektor cryptocurrency kayak gitu. Kayaknya susah ya, susah sekali. Sampai saat ini rumornya belum dapat ya. Nah, jadi perlu lebih banyak bukti setiap aplikasi ETF Bitcoin direvisi dan diperbarui setelah mendapatkan masukan dari SEC. Nah, ini adalah pendekatan yang sama sekali berbeda dengan taktik penghalang, penundaan, dan penolakan yang telah diterapkan SEC sebelumnya. Nah, jadi memang beberapa waktu yang lalu ya kan SEC ini sempat mengembalikan pendaftaran tersebut untuk dilakukan revisi ya teman-teman. Berarti ini sudah menjadi sedikit lampu hijau ya. Ketika dia mau menolak, ngapain harus direvisi ya kan, ngapain SEC harus nyuruh untuk merevisi dan melakukan pelamaran ulang. Kalau mau menolak ya udah nolak aja, udah nggak usah kayak gitu, nggak usah direvisi ya kan. Nah, meskipun terdapat ekspansi dan peningkatan tak terhindar, masyarakat masih meragukan permintaan ETF Bitcoin. Nah, jadi dari Michael Saylor sendiri, permintaan akan meningkat, pasokan akan menyusut, jadi hanya harga yang bisa menyesuaikan. Berapa permintaan yang ada? Firman akuntansi Ernst dan Young memperkirakan bahwa lebih dari 200 triliun dolar aset institusional tersedia, tetapi tidak dapat membeli Bitcoin. Nah, belum ya, namun ketika Bitcoin ETF spot disetujui, mereka akan terbuka untuk mengalokasikan Bitcoin sebagai aset yang dapat diinvestasikan. Jadi perhitungan singkatnya, alokasi 1% saja dari 200 triliun US dollar tersebut akan memberi kita 2 triliun US dollar arus masuk modal ke aset yang saat ini memiliki total market cap sebesar 670 miliar dolar teman-teman ya. Dengan suntikan 2 triliun teman-teman, ini hanya diambil 1%-nya aja ya kan, 200 triliun dolar kalau mendapatkan 1% aja itu 2 triliun dolar teman-teman ya. Bayangkan nanti ketika dapat 5 sampai 10% ya otomatis lebih banyak lagi yang akan masuk ke dalam sektor cryptocurrency. Nah, bahkan tanpa gesekan perdagangan apapun, harga Bitcoin naik lebih dari 3 kali lipat. Jika Anda menikmati ya dengan hal-hal seperti ini teman-teman ya, dan semoga saja ini benar-benar terrealisasi di tahun 2024 agar kita memang bisa menikmati perjuangan kita ya teman-teman dari tahun 2021 memasuki tahun 2022. Semoga di tahun 2024 ini kita menikmati hasil yang kita perjuangkan dari tahun 2021. Amin. Semoga saja. Oke, dan mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.